Hai everyone, selamat pagi di hari weekend. Kali ini temenin gue seharian menjalani hari weekend gue ngapain aja. Sambil gue mau sharing bagaimana caranya agar tetap stabil walaupun di kondisi low mood atau kondisi depres. Sebelum gue di kondisi yang saat ini, gue juga ngalamin low mood yang gak bisa ngapa-ngapain, yang gak bisa beraktivitas sama sekali. Tapi berjalannya waktu, yang paling utama adalah penerimaan. Dimana gue menerima kondisi gue menerima diagnosa gue. Yang pertama, gue ini siapa? Kenapa gue low mood? Karena gue punya diagnosa MIDD, jadi gue pasti depresi. Gue harus menerima kondisi itu. Yang paling utama poinnya adalah menerima. Setelah gue menerima kondisi gue, bukan berarti yaudah gue MIDD, emang gue depresi, yaudah emang gue gini, mau gimana lagi, gue nggak tahu harus gimana, gue juga nggak tahu apa yang gue rasa, yaudah emang gini. Nggak, itu kayak pasrah gitu ya. Beda banget. Penerimaan itu gue menerima saat itu kondisi gue sedang depresi, atau saat ini gue lagi depresi, gue terima itu. Dan setelah gue menerima, yang paling penting lagi adalah awareness. Tahu, mengenali, belajar tahu MIDD itu apa, depresi itu kayak apa, orang anxiety itu seperti apa. Jadi tahu aja dulu. Jadi setelah gue menerima, oke, hari ini gue lagi low mood nih, gue lagi depresi nih, gue nggak stuck sampai di situ. Gue langsung tahu, gue harus mencari tahu depresi itu seperti apa. Oke, gue depresi, gue nggak semangat nge-gym, gue nggak mood makan, gue nggak mood keluar, gue pengennya rebahan di sofa. Oke, sekarang gue udah tahu ya kondisinya, bahwa gue sedang depresi. Gue terima dulu perasaannya saat ini gue lagi gak mau ngapa-ngapain, gue lagi mau ngurung diri aja, gue lagi gak mau makan. Oke, gak apa-apa. Perasaan itu valid. Perasaan itu jangan sering-sering di denial, karena perasaan itu valid, emosi itu ya valid. Tapi yang paling penting itu bukan kita stuck dengan perasaan kita, tapi bagaimana respon kita terhadap perasaan itu. Jadi setelah gue tahu perasaan gue dalam kondisi depresi, oke, sekarang lagi males ya buat nge-gym ya, lagi males juga buat sarapan, pengennya rebahan aja. Gimana kalau gue kasih waktu 30 menit untuk bebas ngapain aja. Mau rebahan boleh, nonton TV boleh, mau ngapain oke boleh. Dalam kondisi yang lagi low mood, lagi depres, lagi kehilangan semangat, gue kasih waktu 30 menit ya. Setelah itu kita diskusi lagi. Jadi gue bicara kepada diri gue sebagai orang dewasa yang mengerti. Kebetulan karena gue tinggal sendiri. Dan poinnya adalah kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Jadi kalau mau reparenting yang baik adalah reparenting kepada diri sendiri. Tapi harus ada penerimaan dulu. Harus ada awareness-nya dulu. Ya, jadi harus mau baca, harus mau ikut seminar, harus mau ngedenger, harus mau mempelajari. Nah, biasanya gue akan ngasih waktu 30 menit untuk diri gue. Setelah 30 menit, gue akan nanya lagi, bagaimana perasaannya sekarang? Masih gak mau beraktivitas, masih gak mau sarapan, boleh gak aku bicara nih? Gue bicara ke diri gue sendiri. Itu disebutnya reparenting, self reparenting. Gue bicara sama diri gue, bagaimana kalau kita sarapan dulu? Kira-kira lagi maunya sarapan apa? Lagi gak ada mood untuk sarapan sama sekali, oke. Kita ambil yang paling menyenangkan, yaitu makan coklat. Apa yang ada coklatnya? Roti coklat, bakpao coklat. Coklat itu kan membuat gembira. Kita coba gitu. Jadi gue mengget diri gue untuk melakukan sesuatu tapi tanpa paksaan. Karena awal konsep pertamanya adalah menerima. Jadi gue menerima kondisinya, perasaannya, keadaannya. Gue tidak memberi paksaan untuk lo harus makan. No.
Sekarang mau gak makan? Kita coba panasin bakpao ya, kita coba beli roti ya, dibawa, kita makan. Biasanya kalau lagi kondisi depresi tapi udah masuk makanan itu cukup better. Oke, udah makan, waktu setengah jamnya juga udah habis, kamu punya to-do list. Nah ini dia, gue selalu mengget diri gue dengan to-do list. Gue juga pernah share bahwa to-do list itu penting gitu. Kamu punya to-do list loh, hari ini kamu mau ngapain aja. Tapi gue ada di dalam diri gue ngerasa gue nggak mau nge-gym, libur aja deh hari ini. Gue pokoknya nggak mau nge-gym, nggak mau keluar rumah, gue nggak mau. Oke. Kalau perasaan kamu nggak mau keluar rumah, is okay. Gimana kalau kita coba ganti baju dulu, pakai baju gym, kita turun ke tempat gym, jangan lama-lama, 15 menit. Dalam waktu 15 menit kalau kamu nggak nyaman silahkan pulang lagi. Libur gymnya. Tapi setidaknya to-do list itu udah dilakukan, kamu udah datang ke tempat gym. Jadi ada negosiasi diri kita secara logika dengan perasaan kita waktu depres. Gimana bisa sampai di titik itu? Itu dari awareness. Maka kuncinya kamu harus menerima dulu, acceptance. Kedua, awareness. Kamu harus belajar, harus tahu. Ya, lu harus tahu kondisi lu siapa. Yang ketiga adalah mengenali who you are, lu siapa, apa kebiasaan lu, apa kondisi low mood lu, apa kondisi yang terjadi saat lu anxiety, lu depresi. Lu harus tahu kayak gimana, biar lu bisa mengget. Setelah itu baru lakukan cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengget itu semua. Misalnya 478, atur pernapasan atau grounding. Banyak cara-cara yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau biasanya karena gue self referencing, gue akan mengget diri gue tanpa paksaan ke to-do list gue. Bahkan setiap malam gue selalu bikin to-do list. Itu untuk siaga kalau paginya biasanya yang gue alamin, orang depresi itu bangun tidur tiba-tiba depres. Tapi kalau malamnya udah bikin to-do list, paginya kita masih bisa mengget, masih bisa kita direct, yuk to-do listnya kayak gini loh gitu. Kamu bisa gak lakuin, gak usah lama-lama. Intinya jangan dipaksa, jangan dipush. Diterima perasaannya, dikenali keadaannya, dikenali siapa diri kita. Tapi jangan pakai paksaan untuk menarik diri. Gue harus bisa, gue harus gini, gue harus gini. Itu jadinya toxic positivity. No, kita gak mau masuk ke toxic itu. Walaupun itu positivity, itu tetap toxic. Nah biasanya gue akan bawa diri gue kayak tadi, oke, kita nge-gym ya 15 menit ya. Gue di tempat gym ada teman-teman ngobrol dan segala macam. Ternyata 15 menit itu gue cukup nyaman untuk duduk aja, nggak nge-gym. Gue bilang sama diri gue, it's okay, kamu nggak nge-gym nggak apa-apa. Yang penting apa? Poinnya itu bukan nge-gym nggak nge-gym. Poinnya dia mau keluar dari lingkaran setan, dimana maunya diam di rumah, ngurung diri, nggak mau makan, nggak mau ketemu orang. Itu lingkaran setan. Kalau gue udah bisa bawa diri gue keluar dari lingkaran setan itu, enough. Cukup bangga untuk diri gue. Jadi nggak kudu nge-push terlalu tinggi, harus 15 menit harus nge-gym gitu. Enggak. Dia udah keluar ke tempat gym aja itu udah luar biasa, dan itu udah harus dikasih apresiasi yang tinggi gitu untuk diri gue sendiri. Nah itu cara gue. Pertama diterima, awarenessnya kita harus punya. Ketiga kenali diri lu siapa, depresi itu apa, semuanya harus dikenali. Jangan ada paksaan. Diget pelan-pelan. Pasti bisa. Itu yang gue lakuin. Gue pasti akan lihat to-do list gue. Nanti kita tunggu nih, misalnya gue udah di tempat gym 15 menit, nyaman untuk ngobrol. It's okay, gak apa-apa. Biarin aja, biar berjalan seperti air gitu. Kalau mau nge-gym ya silahkan. Kalau cuma mau ngobrol aja sampai 2 jam pun gak apa-apa. Malah itu bagus, karena gue udah keluar dari lingkaran setan itu.
Jadi kok nggak terlalu muluk-muluk gue harus kayak gini, gue harus gini, gue harus gitu. Nggak. Betul, harus positif. Betul, kita harus positif. Tapi kok balik lagi konsepnya, kita kenal siapa diri kita. Kita tahu limit kita sampai mana. Kayak gue tahu limit gue sampai mana. Gue tahu kalau gue akan diem aja di rumah, guling-guling di sofa, gue akan makin dalam depresinya. Balik lagi, gue gak bisa mengandalkan orang lain. Dan kita gak boleh mengandalkan orang lain. Karena nanti akan ketergantungan. Dan orang lain belum tentu mengenal diri kita lebih dalam. Jadi yang harus mengenal diri kita lebih dalam adalah diri kita sendiri. Karena saat kondisi depres, saat bangun tidur tiba-tiba depres, orang lain belum tentu tahu. Orang yang pertama tahu itu adalah diri kita. Jadi fokusnya bukan lu harus bantu gue. Misalnya punya nyokap gue harus ngerti gue, bokap gue harus ngerti gue. Is okay, bagus kalau mereka mengerti kita. Tapi yang paling penting adalah kamu harus ngerti siapa diri kamu, bukan orang lain. Karena tanggung jawab terbesar atas pemulihan itu adalah diri kita sendiri. Gue mengget diri gue membuat to-do list untuk diri gue tanpa gue memaksa diri gue. Kenapa? Karena gue tahu gue gak suka dipaksa. Dan gue juga tidak mengizinkan diri gue dalam lingkaran setan tadi. Kenapa? Karena gue tahu kalau gue ada di lingkaran setan itu, gue akan semakin lama depresi. Jadi gue harus punya cara untuk membuat depresi gue lebih indah.